Presiden Joko Widodo terus menggenjot pembangunan infrastruktur, di antaranya melalui beberapa pembangunan mega proyek termahal di Indonesia. Pembangunan infrastruktur ini bisa menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, hingga meningkatkan daya saing dengan negara lain. Tanggung jawab pengerjaan proyek ini dilimpahkan kepada masing-masing BUMN terkait dengan dana yang sangat fantastis. Tak heran jika proyek-proyek ini disebut sebagai mega proyek termahal di Indonesia dengan dana mencapai ratusan triliun. Berikut mega proyek termahal di Indonesia. Yang pertama, Jalan Tol Trans Sumatera, 476 triliun. Dibantu dengan beberapa BUMN lainnya, PT Hutama Karya mengemban amanat dari pemerintah untuk merampungkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dengan investasi sebesar 476 triliun. Nantinya, jalan tol tersebut akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan dengan total panjang mencapai 2.704 km. Jalan tol Trans Sumatera tersebut direncanakan beroperasi penuh pada tahun 2024. Presiden Joko Widodo menjelaskan jalan tol Trans Sumatera akan memangkas waktu tempuh antar daerah, memperlancar arus barang, dan menghidupkan titik-titik perekonomian baru di sepanjang Pulau Sumatera. Pembangunan dan pengoperasiannya juga menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu strategi yang memberikan daya ungkit bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional, ungkapnya. Yang kedua, Refinery Development Master Plan atau RDMP 246 triliun. Melalui proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP, PT Pertamina berencana untuk mengembangkan 5 kilang yang mereka miliki. Kilang tersebut adalah Kilang Cilacap di Jawa Tengah, Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, dan Kilang Pelaju di Sumatera Selatan. Kilang Dumai di Riau, Kilang Balongan di Jawa Barat. Salah satu mega proyek termahal di Indonesia ini diklaim mampu meningkatkan kapasitas kilang sebanyak 2 kali lipat. Yang ketiga, Kilang Tuban 225 triliun. Tak hanya mengembangkan kilang yang sudah ada, PT Pertamina juga akan membangun beberapa kilang baru. Salah satunya adalah Kilang Tuban. Pembangunan Kilang Pertamina Grassroots Refinery atau GRR Tuban ini dilakukan melalui skema kerjasama antara Pertamina dengan perusahaan Rusia, Rosneft Oil Company, melalui pembentukan perusahaan joint venture bernama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia atau PT PRPP. Kepemilikan Pertamina diketahui sebesar 55%, sementara Rosneft 45%. Pertamina menginvestasikan sekitar 15-16 miliar US dollar atau setara dengan 225 triliun yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2026. Ujar Direktur Utama Pertamina, Nike Widayati di Tuban, Jawa Timur. Yang keempat, Kilang Bontang, 197 triliun. Dengan memakan biaya sebesar 197 triliun, Kilang Bontang dibangun dengan target kapasitas produksi minimal 300.000 barel per hari. Yang kelima, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, 80 triliun.
Kereta api cepat tujuan Jakarta-Bandung atau KCJB yang sempat terancam mangkrak beberapa waktu lalu kini mulai dikebut. Proyek ini digadang bakal rampung pada 2023 dan siap digunakan setelah 6 tahun tak kunjung selesai. Proyek kereta api cepat ini diketahui mulai dibangun pada 2016. Kemudian pemerintah saat itu memasukkan proyek ini ke strategis nasional yang ditargetkan akan rampung pada 2019. Proyek KCJB ini digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC yang merupakan konsorsium badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia dengan Cina. Adapun perusahaan-perusahaannya adalah PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA, PT Jasa Marga Tbk atau JSMR, PT Kereta Api Indonesia atau KAI, dan PT Perkebunan Nusantara atau PT PN 8. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini sangat menyingkat waktu perjalanan nantinya. Jika biasanya waktu tempuh perjalanan Jakarta sampai Bandung menggunakan kereta api biasanya membutuhkan 3-3,5 jam. Sedangkan ketika menggunakan KCJB ini hanya memakan waktu sekitar 36-45 menit. Proyek ini mengadopsi teknologi tinggi yakni Grade of Automation atau GOA level 1, serta memiliki desain ramping yang dapat mendukung kecepatan kereta yang mencapai 350 km per jam. Nantinya kereta ini akan melayani 68 perjalanan setiap harinya. Yang keenam, PLTU Batang, 56,7 triliun. PLTU Batang digadang-gadang akan menjadi PLTU terbesar di Asia yang ditujukan sebagai pemenuh kebutuhan energi listrik Pulau Jawa. Proyek ini dikerjakan oleh PT Bimasena Power Indonesia atau BPI yang merupakan anak usaha PT Adaro Energi Tbk sebagai kontraktor pelaksana. Proyek ini digadang-gadang sebagai proyek KPBU listrik terbesar di Asia dengan kapasitas sebesar 2 kali 1000 MW atau MW. Proyek ini juga diklaim lebih efisien karena menggunakan teknologi ultra superkritikal yang mampu menekan penggunaan bahan bakar. Yang ketujuh, Terminal Pelabuhan Patimban, 43,2 triliun. Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat direncanakan menyelesaikan pembangunan pada 2027 mendatang. Pelabuhan tersebut bakal menjadi pelabuhan terbesar di RI. Proyek ini ditujukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priuk. Yang kedelapan, MRT Jakarta NS Line, 39,5 triliun. Usai penantian panjang selama puluhan tahun, Indonesia pun bangga karena akhirnya memiliki MRT. Meski sebenarnya Indonesia tergolong terlambat, sebab negara-negara tetangga telah lebih dulu memilikinya. Ambil contoh MRT Singapura yang sudah beroperasi sejak tahun 1987. B.J. Habibie ternyata adalah sosok pencetus MRT ketika menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi RI. Ia pun meminta Gubernur DKI Jakarta, Surjadi Sudirja, untuk menyiapkan desainnya, atau Basic Engineering Design atau BID, di tahun 1995. 13 tahun kemudian, pada 17 Juni 2008, berdirilah PT MRT Jakarta demi memuluskan ide tersebut. Dan 10 tahun kemudian, akhirnya MRT bisa dinikmati masyarakat luas pada bulan Maret ini. Proyek MRT juga bisa dibilang tanda persahabatan antara Indonesia dan negeri Sakura. Seperti diketahui, pihak Jepang membantu lewat pendanaan, desain, dan studi MRT. Jepang memang sudah terkenal karena transportasi massal mereka. Sejak tahun 1927, Jepang telah menggenjot transportasi massalnya yang sekarang terkenal sebagai Tokyo Metro.
Kehadiran transportasi massal ini diharapkan mampu menurunkan tingkat kemacetan di wilayah ibu kota lantaran mampu mengangkut penumpang dalam jumlah yang besar. Di rute MRT Jakarta, William Sabandar mengatakan untuk satu rangkaian kereta bisa mengangkut penumpang hingga 1.900 orang. Yang kesembilan, LRT Jabodebek 29,9 triliun. Tak hanya MRT, kawasan ibu kota juga memiliki fasilitas lintas rel terpadu Jabodebek atau LRT Jabodebek. Sistem transportasi ini menghubungkan Jakarta dengan kota-kota penyangganya. Dilansir dari laman bisnis VP Public Relation KAI, Joni Martinus menuturkan akan terdapat 18 stasiun LRT Jabodebek yang akan melayani masyarakat, yaitu Stasiun Duku Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jati Bening Baru, Cikunir 1, Cikunir 2, Bekasi Barat, dan Jatimulya. Yang ke-10, KEK Mandalika 23 triliun. Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB, belakangan menjadi perbincangan publik. Pasalnya, setelah sukses menghelat Superbike WSBK 2021, sirkuit ini juga sukses jadi tuan rumah ajang balap bergengsi MotoGP Mandalika. Sebagai sirkuit balap kelas dunia, Pertamina Mandalika International Street Circuit memang dikerjakan secara detail. Sirkuit Mandalika dibangun dengan menggunakan jasa perusahaan arsitektur asal Amerika Serikat, Papillus. Perusahaan ini telah berpengalaman dalam mengerjakan desain berbagai venue olahraga ternama, salah satunya Wembley Stadium. Sirkuit Mandalika berhasil dibangun selama 1 tahun 1 bulan, yaitu mulai dikerjakan 15 Juni 2020 dan selesai pada 15 Agustus 2021. Itu dia 10 daftar mega proyek termahal di Indonesia, dari puluhan sampai ratusan triliun. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik seputar dunia arsitektur lainnya. Thanks for watching!